Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu kembali pada pertemuan hari ini dan kita akan bersama-sama membahas materi yang baru. Ya, di posisi kelas 12 kalian sebagai siswa dengan topik Kiat Sukses Ujian Nasional. Kiat sukses ujian nasional. Menurut sebagian orang, ujian nasional adalah suatu peristiwa yang bisa dibilang menakutkan. Betapa tidak, sekolah yang menjalani selama 3 tahun nantinya dan ditentukan dalam ujian nasional atau ujian sekolah ini. Lulus tidaknya sebagai siswa akan ditentukan dalam beberapa hari yang sangat mendebarkan. Maka kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan beberapa cara atau kiat-kiat sukses ujian nasional. Sebelumnya kita akan membahas bersama terkait dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari tujuan umum adalah peserta didik atau konseli memahami pentingnya persiapan yang baik dalam menghadapi ujian, serta mampu menerapkan motivasi dalam menghadapi ujian hingga sukses dalam pelaksanaan sampai dengan hasilnya. Tujuan khusus adalah peserta didik atau konseli dapat memahami pentingnya ujian sekolah dan ujian nasional. Kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami beberapa hal yang harus diperhatikan waktu menghadapi ujian. Ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami kiat-kiat sukses dalam ujian sekolah, dan ujian nasional. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Dari yang pertama adalah pengertiannya. Pengertian dari ujian sekolah. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Para siswa yang sudah duduk di bangku kelas 12 wajib mengikuti ujian tersebut. Lalu, pengertian ujian nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan dan Departemen Pendidikan Nasional. Seseorang dikatakan sudah lulus dan berkompeten bila telah melewati nilai batas atau KKM yang telah ditentukan, yang berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi tertentu. Motivasi sukses ujian nasional adalah dorongan belajar untuk menyiapkan diri agar lulus dengan nilai memuaskan ketika menghadapi ujian nasional atau ujian sekolah. Ujian nasional merupakan suatu ujian terakhir yang harus dilalui oleh siswa di tingkat SMA, SMK, atau MA yang akan meraih karir berikutnya. Apa yang menjadi impian masa depan siswa diawali dengan kelulusan dari ujian-ujian yang dilewatinya. Lalu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ujian terkait dalam ujian sekolah ataupun ujian nasional. Yang pertama adalah dari persyaratan peserta ujian nasional. Untuk persyaratan menjadi peserta ujian nasional bisa diperoleh dari pihak sekolah masing-masing, yang tentunya setiap sekolah pasti mensosialisasikan hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh para siswa. Lalu yang kedua, persiapan mengikuti ujian nasional yang terdiri dari persiapan diri, persiapan mental, dan persiapan teknis. Sukses ujian nasional adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi para peserta didik. Bahkan pada saat pengumuman dan dinyatakan lulus, banyak sekali yang bersikap seolah-olah telah selesailah semua permasalahan. Mereka lupa bahwa masih banyak persoalan yang harus dihadapi. Agar dapat memperoleh kesuksesan dalam menempuh ujian nasional, maka para siswa perlu menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Persiapannya adalah dari persiapan diri. Persiapan yang dimulai dari dalam diri kita sendiri,
yang meliputi persiapan fisik dan persiapan mental. Persiapan fisik berkaitan dengan jasmani, fisik, dan persiapan kesehatan dalam diri. Agar diri kita tetap sehat secara fisik menjelang pelaksanaan ujian, maka sebagai siswa kalian juga harus rajin berolahraga. Usahakan untuk istirahat secara teratur dan jangan tidur larut malam. Lalu yang kedua, persiapan mental. Ialah persiapan yang berkaitan dengan sikap mental, psikis, dan emosi. Upayakan agar situasi pribadi, terutama sikap emosional, tetap stabil. Pertentangan yang dialami dalam diri, situasi kekecewaan seperti frustasi, sedih, akan berdampak buruk terhadap hasil belajar ujian kalian tersebut. Lalu yang kedua, persiapan teknis. Persiapan yang berkaitan dengan penyediaan perlengkapan yang akan digunakan dalam ujian, seperti pulpen, mistar, penggaris, penghapus, pensil, dan peraut pensil. Perlengkapan itu sebaiknya disiapkan H-1 sebelum ujian. Sebelum ujian, yakinkan bahwa pensil, alat tulis semuanya benar-benar asli dan sudah disiapkan dengan baik. Selain itu, kalian juga perlu untuk survei atau ngecek lokasi ujian. Kelasnya di sebelah mana dan tempat duduknya di sebelah mana. Dilanjutkan yaitu persiapan materi uji. Persiapan materi uji merupakan persiapan yang sangat penting karena persiapan materi uji ini akan menentukan kelulusan kalian. Persiapan materi hendaknya dilakukan jauh-jauh hari, seperti halnya dengan banyak belajar, latihan, mengikuti tryout secara secukupnya. Memperbanyak latihan, menjawab soal dengan teman, seperti halnya ajaklah teman Anda untuk belajar kelompok bersama kurang lebih 3 orang, ya, jangan sampai lebih. Yang dikhawatirkan jika lebih dari 3 orang, maka proses belajarnya menjadi tidak kondusif. Nah, beberapa banyak poin dari kiat sukses ujian nasional. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidurlah lebih cepat dari biasanya agar fisik kalian prima, bersemangat, sehat, dan tidak mengantuk saat ujian berlangsung. Kedua, siapkan alat tulis yang kalian butuhkan pada saat ujian, seperti halnya kartu tes, papan untuk alas, dan jam tangan jika diperlukan. Disiapkannya malam hari atau sebelum tidur. Ketiga, bangun pagi-pagi. Ya, jangan lupa untuk sarapan juga, sebelum berangkat juga. Meminta restu kepada kedua orang tua. Keempat, usahakan tiba di lokasi paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Harapannya supaya para siswa tidak merasa terburu-buru dan lebih siap untuk menghadapi ujian di hari tersebut. Kelima, jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai dan setelah selesai mengerjakan. Keenam, pergunakanlah alat tulis dengan baik, menulis pada lembar jawab, dan menuliskan terlebih dahulu identitas. Ingat, identitas nama kalian itu sangat penting, maka jangan sampai lupa dan diisilah dengan lengkap dan benar. Selanjutnya, 7. Santai, bersikap santai, jangan terlalu tegang atau terbebani pada saat menjawab soal. Tumbuhkanlah atau tanamkanlah sikap optimis dan rasa pede bahwa diri kalian bisa menjawab soal-soal tersebut dan yakin serta benar. Kedelapan, dahulukan menyelesaikan soal yang dianggap mudah, kemudian baru kalian berusaha untuk menyelesaikan soal yang sulit atau yang dirasa ragu-ragu. Ya, jadi apabila menemukan soal yang sulit, bisa untuk dilompati, lalu mencari soal yang mudah untuk dikerjakan, kemudian kembali lagi untuk mengerjakan soal tersebut. 9. Jaga lembar jawab. Jangan sampai rusak atau error atau sampai terlihat oleh temannya. 10. Manajemen waktu Anda atau kontrollah waktu kalian saat pelaksanaan ujian. Jangan sampai waktu berakhir tetapi pekerjaan kalian belum selesai. 11. Periksa kembali jawabannya. Jangan sampai ada soal yang belum dikerjakan dan jangan lupa untuk melihat, dicek kembali identitasnya dan pastikan bahwa semua terisi dengan benar.
Pastikan kembali jawaban semua sudah selesai untuk dikerjakan sebelum meninggalkan ruangan. 13. Pastikan ketika kalian keluar dari ruang ujian dengan perasaan tenang. Tidak usah memikirkan bagaimana hasilnya, sisanya kalian serahkanlah dan berdoa kepada Tuhan. Walaupun jadwal pelaksanaan ujian sekolah, ujian nasional atau yang lainnya pun masih cukup lama, pasti di antara kalian sudah ada yang merasa takut atau kepikiran. Tidak perlu takut dan cemas. Ya, yang terpenting dari kalian saat ini adalah bagaimana untuk mempertahankan semangat kalian, motivasi kalian, lawanlah rasa malas dalam diri kalian supaya kalian dari sekarang bisa mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, bisa belajar bersama-sama mempelajari hal-hal yang harus dipelajari dan kalian bisa memahami materi-materi yang diajarkan. Di sini terdapat kalimat bijak, yaitu seorang yang mampu bukanlah karena memang dia sudah serba tahu, tapi seorang yang mampu adalah orang yang mau dan tak lelah untuk mencari ilmu. Kelulusan untuk jenjang SMA ini adalah awal untuk kalian melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu melanjutkan studi, bekerja, atau berwira swasta. Maka tanamkanlah dalam diri kalian bahwa kalian harus bersemangat, berjuang, bersungguh-sungguh, tiada lelah. Seperti kata, belajar itu sepanjang hayat, belajarlah terus-menerus tiada henti. Ya, perjuangan akan dimulai ketika kalian telah lulus dari SMA ini. Jadikanlah perjuangan ketika kalian melewati ujian nasional atau ujian sekolah itu sebagai ajang untuk mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orang tua kalian. Doa restu orang tua sangat diperlukan, maka dari itu selain kalian berusaha, berdoa, kalian juga memohon, meminta doa, meminta restu kepada orang tua. Karena doa orang tua, segala sesuatu dari orang tua melebihi dari segala-galanya. Baik, sekian materi pada hari ini. Semoga apa yang diberikan dan apa yang sudah dibahas bersama-sama pada hari ini bermanfaat untuk kalian, membuat diri kalian semakin termotivasi bahwa kalian sekarang di kelas 12 ini adalah saatnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yakinlah pada dirimu, fokus dengan tujuanmu, gapailah cita-cita, gapailah segala harapan yang kamu inginkan setinggi langit dengan usaha kerja keras yang seimbang pula. Dan jangan lupa untuk berdoa. Cukup sekian, terima kasih dan salam sehat.